Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita ada Toyota Vios. Ini tahun 2012 ya teman-teman ya. Ini generasi kedua. Jadi Toyota Vios ini dipakai juga di kayak Bluebird gitu-gitu ya, di taksi-taksi. Jadi kalau kalian melihara mobil ini udahlah nggak usah khawatir lah, karena populasinya sangat banyak, spare partnya banyak, pasti murah juga, pasti irit juga karena dipakai di taksi gitu ya. Jadi aman lah kalau soal itu guys. Soal BBM spare part tuh aman banget lah kalau kalian melihara mobil ini ya. Nah, untuk tampilan depan Vios 2012 ini seperti ini teman-teman. Jadi bagian depan nih headlampnya masih multi reflektor biasa, mulai dari lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, itu semua dari multi reflektor di situ teman-teman. Tapi ini karena udah tua jadi memang agak buram, tapi bisa dipoles kok. Untuk grillnya sendiri seperti ini, berwarna krom-kroman, dan di bawah dia sudah ada fog lamp, dan fog lampnya ini juga masih halogen seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya mobil ini kalau kalian punya dana lebih gitu ya, ini kalau dimodif cakep banget guys Toyota Vios ini. Partnya banyak, modifikasinya juga banyak, keren banget lah pokoknya. Nah kalau kita lihat dari bagian samping, nah jadi kalau ini velgnya udah nggak standar lagi ya, tapi kalau yang standarnya itu dia velgnya ring 15 teman-teman. Ini juga ukurannya sama-sama ring 15, tapi velgnya udah diganti. Bannya 185/60 ya, wajar, namanya juga mobil sudah lama, pasti sudah pernah ganti ban dan ganti velg. Tapi standarnya 15 inci. Kalau kalian mau naikin 17 inci juga sebenarnya masih bisa mobil ini. Jadi kalau saya punya mobil ini sih pasti wah modifannya banyak teman-teman, aliran modifnya banyak. Nah di bagian bawah ini sudah ditambahin juga body kit ya, tuh body kit seperti itu. Nah tampilan sampingnya seperti ini. Untuk spion dia sudah ada lampu sennya di sini, warnanya hitam doff. Nah ini profil bagian sampingnya seperti ini teman-teman ya, tuh keren loh Vios ini. Sampai ke bagian belakang juga sudah diberikan body kit tambahan tuh bagian belakang. Nah uniknya, bagusnya dia ini sudah cakram depan belakang loh, jarang-jarang ada mobil rem cakramnya depan belakang seperti ini. Profil sampingnya dia pendek ya karena sedan, tapi proporsional kok, bentuknya bulat-bulat nih. Jadi mobil zaman dulu tuh keluarannya masih bulat-bulat seperti ini ya, belum yang tajam-tajam kayak mobil sekarang. Bagus, tapi secara desain saya masih seneng kok sampai sekarang juga. Untuk bagian belakang, nah ini dia. Bagian belakang semua lampunya juga masih halogen teman-teman, tapi sudah diberikan body kit di bawah, ada sensor parkir 2, knalpotnya ngumpet, ada list chrome juga di bagian bagasinya. Jadi ini TRD-nya, Vios belum nggak ada TRD ya teman-teman ya. Vios itu G atau E. Nah ini bagasinya seperti ini. Bagasinya luas banget ya, sedan ini luas banget. Bahkan ini menurut saya lebih luas dibanding Agya bagasinya. Ya bagasi sedan memang lebih luas ya dibandingin city car kayak Agya gituan. Nah untuk bagian belakang, kita masuk ke bagian belakang ya. Ini hard plastik, tapi sini sudah ada kain-kain empuk nih teman-teman. Tapi di sini masih hard plastik, sudah power window. Sayangnya dia nggak ada cup holder ya di bagasinya, di ininya nggak ada cup holder di door trimnya. Jadi cup holdernya itu nggak ada speaker juga di belakang. Tapi bagian depan ada kantong nih karena dimundurin ya, tapi sebenarnya lega kok dia tuh. Ada kantong, joknya juga proper, tidak seperti Agya Ayla, lebih nyaman lah intinya teman-teman, karena headrestnya terpisah, nggak pocong gitu. Di bagian belakang ini ada headrest 2 proper ya. Tuh, di sini juga ada sandaran tangannya. Sandaran tangannya ada cup holder 1. Ini bukan kayak cup holder juga ya, kotak gini. Tapi ini nyaman banget teman-teman buat nyender tangan. Ya, ini karena mobil bukan LCGC ya. Ini mobil sedan nih. Dulu keren ini Toyota Vios sedan seperti ini. Bagian bawah nggak ada channelnya, ini rata, bener-bener rata nih teman-teman. Karena ini adalah front wheel drive atau gerak depan, jadi rata. Nah di bagian belakang ini ada cup holder lagi tuh. Jadi cup holdernya di sini sama di sini, di door trimnya nggak ada. Nah ini desain door trim belakangnya. Di bagian atas ada pegangan tangan, di tengah-tengah ada lampu, di depan ada lampu. Jadi lampunya ada 2 guys, seperti itu. Jadi bagian tengah ini nyaman loh. Ini juga sudut recliningnya nyaman tuh. Ini kalau mau diratain, tuasnya ada di sini tuh, bisa diratain. Dan di bagian atas ini juga ada partisinya, jadi kalian bisa naruh barang-barang. Oh, speakernya di belakang teman-teman. Speakernya ada di belakangnya 2 tuh. Jadi speakernya bukan di door trim tapi di belakang nih. Dan di belakang ini sudah ada pemanas, ada heaternya, defogger kaca belakang. Jadi cukup lengkap teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian depan ya.
Kita masuk ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan, door trimnya hampir sama senada dengan bagian belakang ya teman-teman ya. Ini hard plastik, ini ada kain-kain, tapi di sininya masih hard plastik juga. Ini ada list silver di bagian power window-nya. Di sini sudah auto di bagian sisi ininya ya, sisi drivernya aja. Sudah ada list chrome di pegangannya, kunci. Nah, untuk spion dia sudah elektrik dan bisa electric retract, tapi nggak tahu ini masih bekerja atau enggak. Dan bagusnya dia ada cup holder di depan AC. Saya tuh paling seneng banget ya desain dashboard yang ada cup holder di depan AC. Jadi minuman kita tuh bisa dingin. Oh iya, di bagian bawah ada cup holder tapi nggak terlalu lega ya, ada speaker juga. Nah, desain depannya seperti ini kulit ya sebenarnya, tapi karena sudah kemakan umur memang nggak ngelopek. Tapi di sini sudah ada steering switch buttonnya dan head unitnya juga sudah double din. Ini sama kayak kita Etios Falco kemarin teman-teman. Speedometernya ada di tengah gitu ya, bukan di depan. Jadi di depan itu nggak ada apa-apa di depan. Jadi ya ini relatif ya, suka nggak suka tergantung selera. Tapi unik aja kalau ada speedometer di tengah. Dan sama kayak Etios Falco kita kemarin, ini bisa buat naruh HP, naruh dompet. Ada wadahnya di sini. Kisi AC seperti itu, dan di sini juga ada cup holdernya teman-teman di depan AC. Cakep banget ya. Bawah ada glove box yang nggak terlalu besar juga. Dan ini dia transmisinya matic teman-teman. Jadi cakep ya, transmisinya matic loh. Nah, desain tengahnya ini lucu nih, kayak Yaris bakpao zaman dulu ya. Kerucut gini tengah, ada tombol AC, sudah ada open close air juga nih. Arah semburan juga sudah depan dan kaki lengkap. Ini juga ada defogger belakang dan suhunya. Jadi pengaturan AC-nya lengkap guys. Bagian atas ini ada untuk jam, hazard, head unit, transmisinya matic manual ya, 4 percepatan. Ada rem tangan di sini, dan di sini bisa jadi armrest juga. Ada lacinya yang cukup saja. Nah, di bagian atas ini ada sun visor, sudah ada cerminnya. Bisa ngaca. Di bagian sini juga ada kaca juga. Di sini ada lampu yang nyalanya harus dipencet seperti ini. Lalu ada spion tengah yang sudah day and night view guys. Keren banget ya. Untuk setirnya sendiri saya lupa tadi. Ini sudah bisa tilt. Sudah bisa tilt tapi belum teleskopik teman-teman. It's okay, masih enak kok posisi nyamannya. Tuas lampu seperti ini, tuas wiper standar aja. Bisa intermittent, belum intermittent. Oh, udah intermittent. Dan tuas lampu terintegrasi fog lamp juga di sini. Ya, untuk kursinya sendiri, dia ini ada ketinggiannya ya, ada pengatur ketinggian, sliding, maju mundur, dan recliningnya. Jadi udah nyaman banget ini kursinya. Untuk desain dashboard seperti ini teman-teman. Masih lumayan cakep ya di zaman sekarang desain dashboardnya, terutama bagian tengah itu bisa buat naruh HP, dompet. Dan ada cup holder di depan AC. Jadi ini keren banget guys. Oh iya, di pintu ini ternyata sudah ada Twitter juga, Twitter dan speakernya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak mau pusing bensin, nggak mau pusing spare part, Vios ini adalah pilihan yang terbaik. Karena dia juga dipakai untuk armada taksi. Jadi reliability-nya itu sudah pasti teruji lah. Spare part juga banyak dan semua bengkel juga pasti bisa ngerjain mobil ini teman-teman. Oke, gitu aja ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.